Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita semalam yang intinya adalah di samping kita meminta memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, dan juga kita diperintah danlah diajari agar supaya kita pun memintakan ampun, beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tua, baik keduanya masih hidup, lebih-lebih lah mati atau lah meninggal. Dan salah satu yang mereka harapkan, yang mereka tunggu-tunggu daripada orang yang masih hidup, lebih-lebih daripada anak, adalah doa dan istighfar. Karena dosa itu beban. Dosa itulah yang menyebabkan orang mengalami kesengsaraan, penderitaan di alam situ, yang terkena dengan azab kubur. Maka dengan permohonan ampunan kita kepada Allah terus menerus dalam setiap doa-doa kita, dapat meringankan, dapat membantu, malahan bisa menaikkan derajat orang-orang tua kita di alam sana, sampai nanti di surga dinaikkan derajat lantaran permintaan ampun kita yang tidak henti-henti kepada Allah untuk dua orang tua kita. Dan terakhir, bahwa seseorang apabila telah mati atau wafat, amalannya kan ada oleh, karena dia mati dan dia tidak bisa beramal. Yang ada cuma dia pernah melakukan amal, di mana amalan itu terus mengalir kepadanya. Namanya amal jariah. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan atau apapun yang dilakukannya yang dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan oleh orang-orang sepeninggalnya. Bahkan termasuk kalau hewan-hewan pun memakai, binatang-binatang pun memanfaatkan, tetap menapik aliran ganjaran, manfaat faedah baginya di alam sana atau di alam barzah sana. Kaji kita sampai situ semalam. Mau ke malam gini kita lanjutkan. Kita bacakan terlebih dulu beberapa buah hadis Nabi, antara lain hadis riwayat Ibnu Majah. Bunyinya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya mimma, di antara yang dapat menyusul, menemui, menjumpai seseorang itu seorang mukmin daripada amalan-amalannya dan daripada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya setelahnya mati. Satu, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkannya, yang disebarluaskannya. Satu. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, waladan salihan, anak saleh, tarakahu, yang dia tinggalkan. Dia mati, kemudian anaknya saleh.
Yang ketiga, mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran, ke mushaf yang diwariskannya dan yang dibagi-bagikannya. Yang ketiga, au masjidan banahu, atau masjid yang dia ikut membangunnya. Yang selanjutnya, au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk orang yang tak punya rumah, untuk orang yang kehilangan rumah, dibangunnya. Terus, au nahran ajrahu, atau sungai, sumur, air yang dialirkannya, baik air sumur, air pompa, air sungai yang dialirkannya, dimanfaatkan orang sampai kini. Au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah, sedekah yang dikeluarkannya atau yang diberikannya dari hartanya sendiri ketikanya masih sihat dan ketika masih hidup, yalhaquhu min ba'di mauti, semua itu akan terus menyusul faedah manfaat pahala ganjarannya kepada seorang setelahnya mati. Berarti ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang, meskipun nyolah mati ribuan tahun misal, tapi deknya meninggalkan karya yang dipakai, yang dipergunakan, yang dimanfaatkan oleh makhluk sepeninggalannya, akan terus mengalir kepadanya faedahnya, manfaatnya, pahalanya, ganjarannya. Di antara yang tadi, yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang satu menunjuk ilmu yang dia ajarkan, yang disebarluaskan. Beruntunglah guru-guru yang ikhlas mengajar, mendidik. Lebih yang diajarkannya adalah ilmu syariat, ilmu agama, yang mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan orang kepada syariat agamanya, sunnah rasulnya. Diajarkannya kepada orang banyak dan disebarluaskannya. Kalau kita membantu menyebarluaskan. Setelahnya mati, selama orang memanfaatkan, memakai, mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkannya, terus mengalir faedah kepadanya. Luar biasa sekali seorang guru. Dan nasyarahu, dia sebarluaskan berupa tulisan-tulisan, buku-buku, karya-karya, termasuk berupa video-video, YouTube, didengar orang juga, disimak orang, lalu dipakai orang, terus mengalir. Bisa lewat lisan, bisa lewat tulisan, bisa lewat tayangan. Selagi dipakai, dimanfaatkan orang, akan terus mengalir kepada seseorang. Kalau dalam hadis yang populer adalah au ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang dimanfaatkan orang. Dengan catatan tentu yang diajarkannya ilmu yang bermanfaat. Makin besar manfaat ilmu, makin besar faedah suatu ilmu, makin besar gunanya suatu ilmu, dan makin banyak orang mengamalkan ilmunya, makin besar pula lah ganjaran kepada orang yang sudah mati. Itu satu. Yang kedua, waladan salihan tarakah, waladan salihan, anak saleh. Anak saleh, bukan doa anak saleh. Anak saleh. Kalau hadis yang populernya, idza matal insan in qata'a amaluhu, in qata'a anhu amaluhu illa min salasah.
apabila mati seorang insan, seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3: sedekah jariah iaitu wakaf, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan orang lain, aw waladin salihin jad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Jadi yang paling pokok anaknya. Seseorang kalau meninggalkan anak atau mempunyai anak saleh, anak saleh itu adalah anak yang lain melaksanakan ajaran agamanya, taat, betul, sekolah agama, tak sekolah agama, saleh. Selagi seorang anak berbuat saleh, berbuat amal saleh, orang tuanya akan dapat patang kita kecil. Kalau seseorang beramal saleh, 2 yang dapat. Pertama, yang mengajarinya sehingga dia bisa beramal saleh. Yang kedua, ranggai yang melahir dan yang mengasuh yang biayanya. 2 dapat. Tapi kalau ranggai satu remaja, ranggainya nama mendidiknya, ganda ranggai dapat. Nah, sifat anak yang saleh itu adalah salah satunya mendoa. Sifat anak saleh pasti mendoakan orang tuanya, memintakan ampun kepada untuk orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah mati, sudah wafat. Kan? Naik derajat seorang, semalam kita sampaikan, derajat seorang akan terus naik. Dosa-dosanya dihapuskan, kehidupannya dilapangkan sampai ke akhirat lantaran permintaan ampun anaknya. Konon kita kaji semalam kan, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya. Kalau doa Nabi Nuh, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kalau doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau doa seorang anak yang saleh, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pokoknya jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah untuk orang tua dan tidak memintakan ampun kepada untuk orang tua. Buat ciri anak saleh ya begitu. Nah, beruntunglah orang yang meninggalkan anak saleh. Dia akan terus dapat kiriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, mushafan warasauka mushaf. Dan kecekakan mushaf buku Al-Quran. Quran adalah dibukukan, buku kan namanya mushaf. Isinya Quran mana? Tidak ada dicampuri dengan tafsir penjelasan, tapi memang Quran murni, mushaf. Aku nama mushaf. Mushaf dibagi-bagi, diwariskan kepada orang yang membaca, memanfaatkan. Bahkan melebar pengertian nanti termasuk kitab-kitab, buku-buku yang diberikan, disumbangkan, diwakafkan kepada orang-orang alim, sehingga orang alim itu membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan serta menyebarluaskan. Mushaf yang diwariskan selagi orang membacanya, selagi orang mengamalkannya, selagi orang mengajarkannya, selagi orang menyebarluaskan manfaat Al-Quran, maka si mati akan terus mendapatkan, memperoleh manfaat faedah di alam sana. Itu 2, 3. Masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Walaupun dia ikut membangun masjid itu sekadang sarang burung, itu yang bisa hanya satu, tapi bukan meruntuh masjid. Orang kini banyak meruntuh masjid itu bikin masjid baru. Tidak, membangun masjid di tempat itu tidak ada masjid dan orang butuh masjid. Baik secara pribadi, seperti masjid kita dalam pondok itu pribadi membangun satu orang, dibantu oleh sanak saudaranya satu orang, biaya 3,8 miliar. Banyak mah, balik ke kerupuk roti.
Satu orang membangun dengan janji kalau ambo kasiko dibangun masjid kalau tidak, itu janjinya. Bangun masjid atau ikut membangun. Man bana masjid, man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran. Siapa yang membangun masjid, baik kecil, saghiran ataupun besar, Allah akan bangun suatu gedung indah untuknya di surga. Walaupun nyo bangun itu sebesar sarang burung untuk bersarang, satu nyo bangun. Selagi orang salat di situ, selagi masjid dipakai orang untuk beribadah, maka selama itu akan terus berguna, bermanfaat, berfaedah kepada kita. Tidak panjang-panjang, mensuang. Au baitan libni sabil, atau rumah yang dibangunnya dan disuruhnya orang pakai untuk orang nak punya rumah, untuk anak dagang atau untuk anak sekolah. Selama dipakai rumah itu, selama ditempati, selama dihuni, maka manfaatnya kepada orang adalah membangun. Asal kata baitan libni sabil itu rumah untuk anak jalanan. Ibnu sabil adalah orang yang kehilangan rumah. Orang asing yang datang ke negeri kita tidak berumah, lontang-lantung mencari rumah, dibangunkan rumah untuknya, atau dikontrakkan rumah untuknya, atau kita suruh nyemuni rumah. Selama dihuni, selama dipakai, manfaatnya terus mengalir. Jadi kalau ada rumah kita kosong, biarlah orang muni supaya manfaat untuk orang gaiba. Daripada dunia orang biarlah puak kalau ada penyakit. Biarlah puak pada dunia orang. Nanti orang gaib kita ambil dulu kan tidak manfaat. Paling-paling yang cicaknya muni ya lipeh ke puyuk mencik. Kalau prinsip kita biarlah puak daripada dunia orang, berarti kita mengambil aliran manfaat. Cuma kadangnya pilihnya. Kalau mak dino memang makan rumah wah, itu kan itu orang pilih. Rumah atau nahran ajrahu, sungai yang dialirkan. Baik sungai, banda, polongan, pipa atau air semua dialirkan. Diminum orang. Karena salah satu bentuk sedekah yang terbaik adalah sakyul ma, mengalirkan air. Air sumber kehidupan. Bercerita mau gak seminit lebih ya. Dulu di kampung gua pribadi, di tampek sekolah dulu di Mualimin Kesayan, bukannya sedangkan. Air kuning. Bacinagan. Cinagan. Sehingga lah payah haka. Besuk. Nak sekolah banyak. Lah berbagai macam upaya di kerajaan. Barana meter dikali tetap bercinakan keluar. Labih lah piti setengah M. Setengah M tu 500 juta. Baragodok tu. Habis piti. Akhirnya dapat ilham, dapat bantuan. Ada murid membawa orang tukang galaya spesial dari Dumai yang kerja siko gini, Mukhlis. Dibawanya alat-alat beratnya ke siko semua di galaya. Mencapai 180 meter ke bawah. Dengan biaya ratusan juta. Kalau air bersih. Itu wakaf dari kami dan kawan-kawan. Sampai kini dinikmati orang. 3 sumur di sini. Dipakai oleh orang yang memakai. Walaupun memakai kadang-kadang menceringi dan menceliak wa'ana menggali. Itu biasa. Okay. Pagi ni termasuk ayat musalah perkenalan itu mudah-mudahan tidak ria. Hanya sebagai suatu dorongan. Ayat musalah perkenalan itu bukan hanya untuk masalah. Tidak sebelumnya orang ambil ayat ke kepecong. Karabu namanya. Terusan kesinan biar jadi kalau karya. Orang kah besar manfaat. Di tempat awak dalam pun
Ada sekian orang nak mewakafkan air tu. Dua semua, encik baru lata kali, encik lain alun di tagaan apa je dah berkali. Orang mau membantu ratusan juta. Pokoknya air keluar habis je. Karena barangkali terpancing dengan hadis Nabi mengalirkan air. Selama air diminum, dipakai untuk mandi, cuci piring atau untuk apa saja, selama itu bermanfaat. Bagaimana kalau awak mengambil air orang? Mengambil air orang, itulah pahala yang luar biasa. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, sedekah yang paling baik Abu berikan atas nama orang tua dan meninggal Rasulullah, kata Nabi Rasulullah, saqyul ma, alirkan air. Alirkan air, artinya gali air, cari air, lalu wakafkan tu orang banyak. Tu saqyul ma. Termasuk kok pipa ke lalu ke rumah awak, halaman rumah awak pabiar, malah kena air nama dia, kena rusak dia. Polongan, air bandar, titik set lalu. Atau sedekah yang dikeluarkannya ketika masih sihat. Kenapa masih sihat? Sebab sedekah ketika lah sakit tak perlu pitih. Nilai bersedekah ketika masih sihat dan ketika lah sakit berbeza. Nilai sedekah ketika masih muda dengan orang tua beda. Sebab magihan dawak nak terpakai lagi bernilai berapa lo. Tapi dibanding dengan magihan dawak masih perguna, berbeza nilai pahalanya. Jadi ketika bersedekah ketika lah sakit-sakit, lah betul-betul kemudian bawa nak baralai ngok keluar tinggal lagi kan. Sedekah gitu. Berbeza dengan sedekah ketika window sihat-sihat masih badaguk badan. Nilainya lain kan? Sedekah. Semuanya itu mengalir faedah manfaatnya kepada orang mati. Termasuk tanam-tanaman yang ditanam. So, ada kata seketik lain membacakan hadis panjang, bonukil saja. Itu sia saja yang menanam tanam-tanaman, ma min muslimin yagrisu garsan. Tidak seorang muslim pun yang menanam tanam-tanaman lalu dimakan. Sia saja nama makan, baik orang atau binatang, atau dicilok orang, atau diciri orang, itu sedekah. Atau dimakan tupai, dimakan oleh, pokoknya atau dimakan sigak garua. Pokoknya atau dimakan burung-burung. Sedekah bagi orang yang menanam. Maka beruntunglah orang-orang yang menanam tanaman tua. Kita di Sinan sampai kini durian tu tak kami nanam. Orang sesuai nanam. Kini dah mengaku saya punya. Sesuai kadang-kadang sudah makan durian macam pak. Saya kepala teman tanah tumbuh. Halam mengaku saya nanam. Kampung mula banyak derancak. Sampai kini durian nak makan tu durian orang sesuai. Manggih nak makan kini nak menjual tu, manggih sesuai. Kelapo atau kelambi sesuai. Bara banyak nanlah memakannya dah. Akan terus mengalir. Jadi kalau cili orang, kalau kami musim durian tu acok nak namunian daripada awak. Kalau kita balik ke kaji kau, bermanfaat untuk orang nanam, biarlah jatahnya. Dulu-dulu mampu apa awak jatahnya. Jadi apa saja nama makan tanam-tanaman yang kita tanam, maka akan mengalir manfaatnya kepada orang yang menanam walaupun orang mati. Maka semua amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang sifatnya sosial. Jadi kau dapat amalan kau jangan hanya sifat individual. Individual manfaatnya untuk awak seorang. Sebab kalau lah mati habis deh. Gajah mati meninggal gediang. Harimau mati meninggal balang. Kucing mati tak ada tinggal. Jadi ada nak nang kena tinggal awak supaya tetap
Kok anak-anak saleh lah, kok ilmu yang disebarluaskan lah, kok Quran dibagi-bagikan lah, kok satu orang masjid atau mengalih atau membantu gedung-gedung yatim, MDA atau sekolah. Malah mau jemput pesantren gitu, kalau mau minta sedekah kan. Pokoknya satu. Kena anak kita banggakan di situ. Kok oleh katakan dia anak wak menawan wak, kok asik lo ni bininya bakah. Si bininya si anak terkenal no. Yang ketika duit mewah lah punya pulang, lah jarang nak pulang. Ni sibuknya no. Sibuknya no, jarang pulang. Pulang sebentar tu dah balik lu cepet. Pulang sebentar. Duduk di rumah tu temu kawan-kawan. Anu kebalik lu sore, segitunya. Apalagi orang mati. Balik ke kerja pengkar, jangan lupa berdoa untuk orang tua. Lebih-lebih berdoa untuk memintakan ampun kepada Allah. Sianan. Orang lain kena roh, sana wak saya lah jarang. Maka salah satu bakti anak kepada orang tua meninggal berdoa dan memintakan ampun. Semalamlah kita bacaan. Apalah doa itu. Barangkali sampai situ kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita apa yang kita sampaikan. Meskipun hari hujan labik cacah, cuma sempat je tanti orang ke surau. Sekian diakhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.